Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu hari ini? Ya, ChatGPT hari ini umat Islam sudah menjalankan ibadah puasa yang ke-26. Ada usulan kira-kira topik apa yang akan kita diskusikan pada hari ini? Wah, sudah 26 hari ya. Semoga puasanya lancar. Mungkin kita bisa diskusikan topik tentang makna puasa dalam kehidupan sehari-hari, atau mungkin berbagi tips agar tetap semangat selama bulan Ramadan. Apa ada topik lain yang kamu ingin bahas? Ya, topik yang Anda usulkan sepertinya sudah kita bahas di sesi sebelumnya. Bagaimana kalau kita membahas tentang mazhab dalam Islam? Tentu, membahas tentang mazhab dalam Islam bisa sangat bermanfaat. Mazhab adalah aliran atau paham dalam Islam yang mengikuti metode tertentu dalam memahami ajaran agama. Ada beberapa mazhab yang dikenal seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Setiap mazhab memiliki pendekatan dan pemahaman yang sedikit berbeda dalam beberapa aspek hukum Islam. Ada aspek tertentu yang ingin kamu bahas lebih lanjut? Bisa diceritakan bagaimana latar belakang sejarah asal murah munculnya mazhab ini? Tentu, mazhab-mazhab dalam Islam muncul sebagai hasil dari upaya ulama dalam memahami dan menginterpretasikan ajaran Al-Quran dan hadis. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, para sahabat dan ulama berupaya menerapkan ajaran Islam dalam berbagai konteks kehidupan. Seiring waktu, perbedaan pendapat muncul terkait bagaimana hukum dan ajaran diterapkan. Setiap mazhab didirikan oleh ulama besar yang memiliki metode dan prinsip tersendiri dalam ijtihad, upaya intelektual untuk menafsirkan teks-teks agama. Misalnya, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali adalah tokoh-tokoh utama yang mendirikan mazhab-mazhab tersebut. Perbedaan ini tidak hanya berdasarkan pada pemahaman teks, tetapi juga pada budaya, lingkungan, dan kebutuhan masyarakat pada masa itu. Jadi, setiap mazhab menawarkan pandangan yang beragam dalam memahami Islam. Bisa dijelaskan mazhab yang pertama hingga mazhab yang terakhir? Tentu, 4 mazhab utama dalam Islam Sunni yang paling dikenal adalah 1. Mazhab Hanafi, didirikan oleh Imam Tabu Hanifah 691-767. Mazhab ini dikenal fleksibel dalam penerapan hukum dan banyak mengikuti pendapat umum masyarakat. 2. Mazhab Maliki didirikan oleh Imam Malik bin Anas 711-795 Mer. Mazhab ini lebih menekankan pada tradisi masyarakat Madinah sebagai sumber hukum. 3. Mazhab Syafi'i, didirikan oleh Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i 767-820 Mer. Mazhab ini menekankan pada keseimbangan antara Al-Quran, hadis, ijma, kesepakatan ulama, dan kias. Mazhab Hanbali didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal 785-855. Mazhab ini lebih konservatif dan lebih mengutamakan hadis sebagai sumber hukum. Setiap mazhab ini memiliki pendekatan yang berbeda dalam memahami hukum Islam, tetapi semuanya bertujuan untuk menjalankan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Kenapa muncul mazhab-mazhab baru setelah adanya mazhab yang pertama? Apakah ada ketidaksesuaian dengan kondisi zaman atau culture pada saat itu atau bagaimana? Munculnya mazhab-mazhab berikutnya setelah mazhab pertama biasanya disebabkan oleh beberapa faktor. 1. Perbedaan konteks sosial dan budaya. Setiap wilayah dan komunitas memiliki konteks sosial, budaya, dan politik yang berbeda. Ulama di berbagai wilayah menghadapi situasi yang berbeda dalam menerapkan hukum Islam sehingga mereka mengembangkan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. 2. Perkembangan ilmu dan pengetahuan. Seiring waktu, pemahaman terhadap teks-teks agama berkembang. Ulama baru yang muncul dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang berbeda mungkin memiliki interpretasi yang berbeda terhadap hukum Islam. 3. Perbedaan metode ijtihad. Ijtihad adalah upaya intelektual untuk menafsirkan teks-teks agama. Setiap ulama memiliki metode dan pendekatan ijtihad yang berbeda yang menghasilkan variasi dalam pemahaman hukum. 4. Perkembangan zaman. Seiring berjalannya waktu, masyarakat menghadapi tantangan dan kebutuhan baru. Mazhab yang baru muncul
seringkali berupaya memberikan solusi yang lebih relevan dengan kondisi zaman. Namun, meskipun terdapat berbagai mazhab, semuanya bertujuan untuk memahami dan menerapkan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Masing-masing mazhab memberikan kontribusi penting dalam tradisi Islam. Bagaimana sebuah aliran ini bisa berproses menjadi sebuah mazhab yang diakui secara dunia? Sebuah aliran bisa menjadi mazhab yang diakui secara luas melalui beberapa proses berikut. 1. Keilmuan dan keahlian ulama. Seorang ulama yang mendirikan atau mempopulerkan suatu aliran harus memiliki pengetahuan yang mendalam, integritas, dan kontribusi signifikan terhadap pemahaman agama. Karya-karyanya dalam bidang fik, hukum Islam, hadis, atau tafsir akan menjadi referensi utama bagi pengikutnya. 2. Pengakuan oleh masyarakat dan ulama lain. Untuk diakui sebagai mazhab, aliran tersebut harus mendapatkan pengakuan dari masyarakat luas dan ulama lainnya. Ini biasanya terjadi melalui diskusi, debat, dan pertukaran pemikiran di kalangan ulama. 3. Penyebaran ajaran. Ajaran mazhab harus menyebar ke berbagai wilayah dan diterima oleh banyak orang. Penyebaran ini bisa terjadi melalui pengajaran, tulisan, dan aktivitas dakwah. 4. Kesesuaian dengan kebutuhan zaman. Mazhab yang mampu memberikan solusi yang relevan dengan tantangan zaman cenderung mendapatkan pengikut yang lebih banyak. Pada akhirnya, mazhab yang diakui secara luas adalah yang mampu menunjukkan kedalaman pemahaman, konsistensi, dan relevansi dalam konteks sejarah dan masyarakat. Mungkinkah muncul mazhab-mazhab baru di era modern seperti saat ini? Ya, sangat mungkin untuk muncul mazhab baru atau aliran pemikiran dalam Islam di era modern. Beberapa faktor yang mendorong munculnya mazhab baru antara lain. 1. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat menghadapi tantangan baru yang mungkin membutuhkan pendekatan hukum yang berbeda. 2. Globalisasi dan interaksi antar budaya. Dalam dunia yang semakin terhubung, ada pertukaran budaya dan pemikiran yang dapat mempengaruhi pemahaman keagamaan. 3. Tantangan sosial dan politik. Perubahan sosial dan politik juga bisa mendorong lahirnya pemikiran-pemikiran baru dalam Islam untuk menanggapi tantangan tersebut. 4. Kebutuhan spiritual individu. Di era modern, individu mungkin mencari pendekatan yang lebih personal dan relevan dengan kehidupan mereka, yang dapat mendorong lahirnya aliran-aliran baru. Namun, untuk diakui sebagai mazhab yang sah dan diterima secara luas, aliran baru ini harus menunjukkan kedalaman pemahaman, konsistensi, dan relevansi dalam konteks zaman saat ini. Seperti mazhab-mazhab sebelumnya, aliran baru harus mampu memberikan kontribusi positif dalam kehidupan umat Islam. Dari keempat mazhab yang tadi Anda kemukakan, menurut Anda yang paling relevan pada saat ini yang mana? Setiap mazhab memiliki pendekatan dan prinsip yang unik, dan relevansi masing-masing bisa bervariasi tergantung pada konteks individu dan masyarakat. Misalnya, mazhab Hanafi dikenal fleksibel dan sering diterima di berbagai negara dengan konteks hukum yang berbeda. Mazhab Maliki lebih menekankan pada tradisi masyarakat Madinah yang bisa relevan di wilayah dengan budaya serupa. Mazhab Syafi'i sering dianggap seimbang dan banyak digunakan di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Mazhab Hanbali cenderung lebih konservatif dan bisa relevan dalam konteks tertentu di mana pendekatan yang lebih ketat diperlukan. Relevansi suatu mazhab sangat tergantung pada kebutuhan individu, konteks masyarakat, dan interpretasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pada akhirnya, yang paling penting adalah bagaimana ajaran tersebut diterapkan dengan penuh pemahaman dan kebaikan. Nah, saat ini banyak muncul juga aliran-aliran yang bersifat eksklusif. Mungkinkah aliran-aliran itu menjadi sebuah mazhab? Kira-kira prediksi dari ChatGPT sendiri gimana kemunculan mazhab di era modern seperti saat ini? Munculnya aliran-aliran yang bersifat eksklusif memang menjadi tantangan di era modern. Namun, apakah mereka akan menjadi mazhab yang diakui secara luas atau tidak, tergantung pada beberapa faktor. 1. Pemahaman dan interpretasi yang seimbang. Mazhab yang diakui secara luas cenderung menawarkan pemahaman yang seimbang dan inklusif yang dapat diterima oleh berbagai lapisan masyarakat. 2. Kontribusi positif.
Baik, terima kasih ChatGPT atas diskusi kita pada hari ini dalam acara Syiar Ramadan Ngaji bareng AI bersama SLCC, Smart Learning and Character Center PGRI Kalimantan Timur. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.